Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Eh, Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait materi tentang kuesioner dan desain penelitian, yang dimana kelompok kami terdiri dari saya selaku moderator Lestari Etika Suci, dan selanjutnya ada Mbak Lu'lu'il Mukaromah selaku materi pertama, dan ada Mbak Umi Kulsum selaku materi terakhir. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kepada Mbak Lu'lu'il Mukaromah disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait dengan kuesioner. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa kuesioner ini merupakan serangkaian pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya di mana responden mencatat jawaban mereka. Ada beberapa jenis kuesioner. Yang pertama itu ada kuesioner yang dikelola secara pribadi. Jika survei terbatas pada area lokal, cara yang baik untuk mengumpulkan data adalah dengan mengelola kuesioner secara pribadi. Keuntungan utama dari survei ini adalah bahwa peneliti atau anggota tim peneliti dapat mengumpulkan semua tanggapan lengkap dalam waktu singkat. Keraguan apapun yang dimiliki responden atas pertanyaan apapun dapat diklarifikasi pada saat itu juga. Peneliti juga memiliki kesempatan untuk memperkenalkan topik penelitian dan memotivasi responden untuk memberikan jawaban yang jujur. Mengelola kuesioner untuk sejumlah besar individu pada saat yang sama lebih mudah dan tidak menghabiskan lebih banyak waktu daripada wawancara. Tidak memerlukan banyak keterampilan untuk mengelola kuesioner seperti halnya yang dilakukan pada saat wawancara. Jika memungkinkan, kuesioner paling baik diberikan secara pribadi karena keuntungan-keuntungan tersebut. Kerugian dari kuesioner yang dikelola secara pribadi adalah bahwa peneliti dapat menimbulkan bias dengan menjelaskan pertanyaan secara berbeda kepada orang yang berbeda. Peserta mungkin sebenarnya menjawab pertanyaan yang berbeda dibandingkan dengan mereka yang kuesionernya dikirim. Terlebih lagi, kuesioner yang dikelola secara pribadi membutuhkan waktu dan banyak usaha. Untuk alasan inilah kuesioner elektronik banyak digunakan akhir-akhir ini. Yang kedua ada kuesioner surat. Jenis kuesioner surat ini adalah kuesioner yang dikelola sendiri, yang dikirim ke responden itu melalui pos. Metode ini tidak lama menjadi tulang punggung dalam penelitian bisnis. Tetapi dengan hadirnya internet, telepon seluler, dan jejaring sosial, kuesioner surat telah menjadi mubazir atau bahkan usang. Sebaliknya, kuesioner online diposting di internet atau dikirim melalui email itu lebih efektif. Yang ketiga ada jenis kuesioner elektronik dan online. Kuesioner pertanyaan online biasanya dibuat sebagai formulir web dengan database untuk menyimpan jawaban dan perangkat lunak statistik untuk menyediakan analisis statistik. Paket perangkat lunak, pengembangan survei, dan layanan survei online membuat penelitian survei online lebih mudah dan lebih mudah diakses. Kuesioner online sering digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pendapat dan preferensi dari konsumen. Keuntungan dari penelitian survei online adalah dapat memanfaatkan kemampuan internet untuk menyediakan akses ke kelompok dan individu yang dimana kelompok dan individu tersebut sulit dijangkau. Keuntungan kedua itu adalah bahwa wilayah geografis yang luas dapat dicakup dalam survei tersebut. Pemrosesan survei secara otomatis akan lebih menghemat biaya, waktu, dan energi lebih lanjut. Namun, terdapat juga kelemahan yang penting untuk kuesioner online seperti sering menghadapi masalah terkait pengambilan sampel. Beberapa teknik yang efektif dapat digunakan untuk meningkatkan tingkat respon, yaitu mengirim surat tindak lanjut dan membuat kuesioner singkat biasanya akan lebih membantu. Kuesioner elektronik ini juga diharapkan memiliki tingkat respon yang lebih baik ketika responden diberitahu sebelumnya tentang survei yang akan datang, dan organisasi penelitian terkenal mengelola dengan surat
pengantarnya sendiri. Insentif moneter kecil ini juga merupakan teknik yang efektif untuk meningkatkan tingkat respon. Memposting undangan untuk berpartisipasi dalam survei di jaring sosial, grup diskusi, dan ruang obrolan sering dianggap kasar atau menyinggung. Ini adalah kelemahan lain dari kuesioner online. Email yang tidak diinginkan itu sering dianggap sebagai pelanggaran privasi dan undangan untuk survei dapat dihapus atau peneliti dapat menerima email dari peserta yang mengeluh tentang hal itu. Kerugian lainnya dari kuesioner elektronik ini adalah keraguan yang mungkin dimiliki responden itu tidak dapat diklarifikasi. Pilihan-pilihan menggunakan kuesioner mungkin dibatasi jika peneliti harus menjangkau subjek dengan pendidikan yang sedikit. Menambahkan gambar kuesioner jika memungkinkan mungkin bisa membantu dalam kasus itu. Namun, untuk sebagian besar penelitian bisnis setelah variabel penelitian diidentifikasi dan langkah-langkahnya ditemukan atau dikembangkan, kuesioner merupakan mekanisme pengumpulan data yang paling nyaman. Penelitian survei, penelitian studi kasus, dan desain eksperimen sering menggunakan kuesioner untuk mengukur variabel yang diminati. Karena kuesioner sudah umum digunakan, maka perlu diketahui bagaimana cara merancangnya supaya lebih efektif. Desain kuesioner yang baik itu harus berfokus pada 3 bidang. Yang pertama berkaitan dengan kata-kata dari pertanyaan. Yang kedua mengacu pada perencanaan masalah yang berkaitan dengan bagaimana variabel akan dikategorikan, diskalakan, dan dikodekan setelah menerima tanggapan. Yang terakhir berkaitan dengan tampilan umum kuesioner. Nah, ketiganya merupakan isu penting dalam desain kuesioner karena dapat meminimalkan bias dalam penelitian. Dalam desain kuesioner ada beberapa prinsip penyusunan kata, di mana prinsip-prinsip penyusunan kata mengacu pada faktor-faktor seperti isi dan tujuan pertanyaan. Sifat dari variabel yang disadap perasaan subjektif atau fakta objektif itu akan menentukan jenis pertanyaan apa yang diajukan. Jika variabel yang dipilih bersifat subjektif, di mana keyakinan persepsi dan sikap responden akan diukur, pertanyaan harus lebih menyentuh dimensi dan elemen konsep. Jika variabel objektif seperti usia dan tingkat pendidikan responden dipilih, satu pertanyaan langsung lebih disukai yang memiliki serangkaian kategori berskala ordinal sesuai. Dengan demikian, tujuan dari setiap pertanyaan yang harus dipertimbangkan dengan hati-hati sehingga variabel dapat diukur secara memadai dan tidak ada pertanyaan yang berlebihan diajukan. Prinsip penyusunan kata yang kedua terkait dengan bahasa dan kata-kata dari kuesioner. Bahasa kuesioner itu harus mendekati tingkat pemahaman responden. Pilihan kata akan tergantung pada tingkat pendidikan mereka, penggunaan istilah dan idiom dalam budaya dan kerangka acuan responden. Misalnya, bahkan ketika bahasa Inggris adalah bahasa lisan atau bahasa resmi dalam dua budaya, kata-kata tentu mungkin asing bagi satu budaya. Oleh karena itu, penting untuk mengatakan pertanyaan dengan cara yang dapat dipahami oleh responden. Jika beberapa pertanyaan tidak bisa dipahami atau ditafsirkan secara berbeda oleh responden, peneliti nanti akan memperoleh jawaban yang salah atas pertanyaan tersebut, dan tanggapan yang diperoleh itu akan menjadi bias. Oleh karena itu, pertanyaan yang diajukan, bahasa yang digunakan, dan susunan kata yang tepat itu harus sesuai dengan sikap persepsi dan perasaan responden. Prinsip penyusunan kata yang ketiga adalah jenis dan bentuk pertanyaan. Jenis-jenis di sini ada jenis pertanyaan yang mengacu pada apakah pertanyaan dibuka atau terbuka atau tertutup. Pertanyaan terbuka memungkinkan responden untuk menjawab dengan cara apapun yang mereka pilih. Contoh pertanyaan terbuka adalah meminta responden untuk menyatakan 5 hal yang menarik dan menantang dalam pekerjaan. Sebuah pertanyaan tertutup ini justru sebaliknya, meminta pertanyaan responden untuk membuat pilihan di antara serangkaian alternatif yang diberikan oleh peneliti. Misal, alih-alih meminta responden untuk menyatakan 5 aspek pekerjaan yang menurutnya menarik dan menantang, peneliti mungkin nantinya membuat daftar 10 atau 15 aspek.
yang mungkin tampak menarik atau menantang dalam pekerjaan, dan meminta responden untuk memberikan peringkat 5 pertama di antara ini dalam urutan preferensi mereka. Semua item dalam kuesioner yang menggunakan skala nominal, ordinal, Likert, atau rasio dianggap tertutup. Pertanyaan tertutup ini membantu responden untuk membuat keputusan yang lebih cepat. Untuk memilih di antara beberapa alternatif juga membantu peneliti untuk mengkodekan informasi dengan mudah untuk analisis selanjutnya. Bentuk pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan dengan kata-kata positif dan negatif. Apabila alih-alih mengutarakan semua pertanyaan secara positif, itu nanti disarankan untuk menyertakan beberapa pertanyaan dengan kata-kata negatif juga, sehingga kecenderungan nanti responden untuk melingkari titik kesalahan satu ujung skala secara mekanis itu dapat diminimalkan. Contoh, mari kita katakan bahwa satu set 6 pertanyaan digunakan untuk memasukkan variabel keberhasilan yang dirasakan. Pada skala 5 poin dengan 1 menjadi sangat rendah dan 5 menjadi sangat tinggi pada skala. Oleh karena itu, kuesioner yang baik harus mencakup pertanyaan dengan kata-kata positif dan negatif. Penggunaan kata-kata negatif ganda dan penggunaan kata tidak dan hanya yang berlebihan harus dihindari dalam pertanyaan dengan kata-kata negatif, karena nanti cenderung membingungkan responden. Jenis pertanyaan yang ketiga adalah pertanyaan berlaras ganda. Sebuah pertanyaan yang cocok untuk kemungkinan tanggapan yang berbeda untuk subbagiannya disebut pertanyaan yang berlaras ganda. Pertanyaan seperti itu harus dihindari dan 2 atau lebih pertanyaan terpisah diajukan sebagai gantinya. Contoh pertanyaan, apakah menurut Anda ada pasar yang bagus untuk produk tersebut dan produk itu akan laris? Dapat memberi tanggapan ya untuk bagian pertama dan tanggapan tidak untuk bagian yang terakhir. Dalam hal ini akan lebih baik mengajukan 2 pertanyaan. Apakah menurut Anda pasar yang bagus untuk produk tersebut? Dan apakah menurut Anda produk tersebut akan laris manis? Mungkin jawabannya bisa ya untuk yang kedua, tidak untuk keduanya. Ya untuk yang pertama dan tidak untuk keduanya, atau ya untuk yang kedua dan tidak untuk yang pertama. Jika kita menggabungkan 2 pertanyaan dan mengajukan pertanyaan berlaras ganda, kita justru akan membingungkan responden dan mendapat tanggapan yang ambigu, sehingga pertanyaan berlaras ganda itu harus dihilangkan. Ada jenis pertanyaan ambigu. Bahkan pertanyaan yang tidak berlaras ganda mungkin memiliki kata-kata yang ambigu dan responden mungkin tidak yakin apakah sebenarnya maksud yang ditujukan. Contoh, sejauh mana Anda akan mengatakan bahwa Anda itu bahagia. Responden mungkin merasa sulit untuk memutuskan apakah pertanyaan mengacu pada keadaan perasaan mereka di tempat kerja, atau di rumah, atau secara umumnya. Dengan demikian, tanggapan terhadap pertanyaan ambigu memiliki bias bawaan karena responden yang berbeda mungkin menginterpretasikan item-item tersebut dalam kuesioner secara berbeda. Hasilnya adalah kumpulan tanggapan ambigu yang tidak secara akurat memberikan jawaban yang benar untuk pertanyaan itu. Jenis pertanyaan yang kelima ini merupakan pertanyaan yang bergantung pada ingatan. Beberapa pertanyaan mungkin mengharuskan responden untuk mengingat pengalaman di masa lalu yang kabur dalam ingatan mereka. Jawaban atas pertanyaan semacam itu mungkin bias. Sumber yang lebih baik untuk memperoleh informasi itulah catatan personil dari masing-masing individu. Pertanyaan penuntun tidak boleh diutarakan sedemikian rupa sehingga mengarahkan responden untuk memberikan tanggapan yang peneliti ingin mereka berikan. Pertanyaan syarat jenis bias lain dalam pertanyaan terjadi ketika pertanyaan itu diungkapkan dengan cara yang bermuatan emosi. Keinginan sosial pertanyaan tidak boleh diungkapkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan tanggapan yang diinginkan secara sosial. Oleh karena itu, terlepas dari perasaan responden yang sebenarnya, jawaban yang diinginkan secara sosial akan diberikan. Kadang-kadang item tertentu yang menyentuh keinginan sosial sengaja diperkenalkan berbagai titik dalam kuesioner dan indeks kecenderungan keinginan sosial masing-masing individu dihitung darinya. Indeks ini kemudian diterapkan pada semua tanggapan lain yang diberikan oleh individu untuk menyesuaikan bias keinginan sosial. Jenis pertanyaan terakhir adalah panjang pertanyaan.
Akhirnya pertanyaan sederhana dan pendek itu jauh lebih disukai daripada pada pertanyaan yang panjang. Sebagai aturan praktis, pertanyaannya atau pernyataan dalam kuesioner itu tidak boleh melebihi 20 kata atau melebihi satu baris penuh dalam cetakan. Pembahasan berikutnya terkait dengan urutan pertanyaan. Urutan pertanyaan kuesioner haruslah sedemikian rupa supaya responden itu bisa diarahkan dari pertanyaan yang bersifat umum ke hal yang lebih spesifik dan dari pertanyaan yang relatif mudah dijawab ke pertanyaan yang semakin sulit. Pendekatan corong memfasilitasi kemajuan responden dengan mudah dan lancar melalui item-item dalam kuesioner. Perkembangan dari pertanyaan umum ke khusus itu mungkin berarti bahwa responden pertama kali ditanya pertanyaan yang bersifat global yang berkaitan dengan masalah. Kemudian diajukan pertanyaan yang lebih tajam mengenai topik tertentu. Pertanyaan mudah mungkin berhubungan dengan masalah yang tidak melibatkan banyak pemikiran. Yang lebih sulit mungkin membutuhkan lebih banyak pemikiran, penilaian, dan pengambilan keputusan dalam memberikan jawaban. Ketika menentukan urutan pertanyaan, kita itu disarankan untuk tidak menempatkan pertanyaan yang bernada positif dan bernada negatif secara berurutan yang menyentuh elemen atau dimensi konsep yang sama. Misalnya, menempatkan dua pertanyaan seperti berikut. Satu demi satu tidak hanya canggung, tetapi juga mungkin tampak menghina responden. Pertama, tidak perlu menanyakan pertanyaan yang sama baik secara positif maupun negatif. Yang kedua, jika karena alasan tertentu hal ini dianggap perlu, kedua pertanyaan tersebut harus ditempatkan di bagian yang berbeda dari kuesioner sejauh mungkin. Cara pertanyaan diurutkan juga dapat menimbulkan bias tertentu yang sering disebut sebagai efek pengurutan. Meskipun menempatkan pertanyaan secara acak dalam kuesioner itu mengurangi bias secara sistematis dalam tanggapannya, tapi sangat jarang dilakukan. Karena kebingungan berikutnya saat mengkategorikan, mengkode, dan menganalisis tanggapan, singkatnya bahwa bahasa dan kata-kata kuesioner fokus pada isu-isu seperti jenis dan bentuk pertanyaan yang diajukan, serta menghindari pertanyaan berlaras ganda, pertanyaan ambigu, pertanyaan yang mengarah, pertanyaan yang dimuat, pertanyaan yang cenderung mendapatkan jawaban yang diinginkan secara sosial, dan yang melibatkan ingatan lebih jauh. Pertanyaan juga tidak boleh terlalu panjang. Menggunakan pendekatan corong membantu responden untuk maju melalui kuesioner dengan mudah dan nyaman. Berikutnya, penjelasan terkait data klasifikasi atau informasi pribadi dalam penelitian ini. Data klasifikasi juga dikenal sebagai informasi pribadi atau pertanyaan demografis. Memperoleh informasi seperti usia, tingkat pendidikan, status perkawinan, dan pendapatan. Kecuali benar-benar diperlukan, yang terbaik adalah tidak menanyakan nama responden. Namun jika kuesioner itu harus diidentifikasi dengan responden, maka kuesioner dapat diberikan nomor dan dihubungkan oleh peneliti dengan nama responden. Dalam dokumen pribadi yang dipelihara nantinya dipisahkan. Prosedur ini itu harus dijelaskan dengan jelas kepada responden. Alasan menggunakan sistem numerik adalah untuk memastikan anonimitas responden. Alasan mereka mungkin bahwa pada saat responden nanti mencapai akhir dari kuesioner, dia telah yakin legitimasi dan keaslian pertanyaan yang diberikan oleh peneliti, dan karenanya lebih cenderung setuju untuk berbagi informasi pribadi. Meskipun demikian, keputusan yang bijaksana untuk meminta informasi tersebut dengan memberikan berbagai pilihan jawaban daripada mencari angka yang tepat. Dalam survei disarankan untuk mengumpulkan data demografis seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat pekerjaan, departemen, dan jumlah tahun dalam organisasi. Bahkan jika kerangka teoritis tidak mengharuskan atau memasukkan variabel-variabel ini, data tersebut membantu untuk menggambarkan karakteristik sampel dalam laporan yang ditulis setelah analisis data. Namun, ketika hanya ada beberapa responden di sebuah departemen, maka pertanyaan yang mungkin mengungkapkan identitas mereka
mungkin membuat mereka menjadi sia-sia, tidak menyenangkan, dan mengancam karyawan. Kekhawatiran yang timbul itu bisa dimengerti. Nah, singkatnya prinsip-prinsip tertentu dari kata-kata perlu diikuti saat kita merancang kuesioner. Pertanyaan yang diharuskan itu sesuai untuk menekan variabel, bahasa dan kata-kata yang digunakan haruslah sedemikian rupa sehingga bermakna bagi karyawan. Bentuk dan jenis pertanyaan harus sesuai untuk meminimalkan bias responden. Urutan pertanyaan harus memfasilitasi kelancaran respon dari awal hingga akhir. Data pribadi juga harus dikumpulkan dengan memperhatikan kepekaan perasaan responden dengan menghormati privasi pihak responden. Penjelasan berikutnya terkait dengan prinsip pengukuran. Ada beberapa prinsip pengukuran yang harus diikuti untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan itu sesuai untuk menguji hipotesis. Nah, ini mengacu pada skala dan teknik penskalaan yang digunakan dalam konsep pengukuran serta penilaian reliabilitas dan validitas ukuran yang digunakan. Pertama itu penampilan umum atau persiapan kuesioner. Kuesioner yang menarik dan rapi dengan pengenalan yang tepat, instruksi, dan rangkaian pertanyaan dan alternatif jawaban yang disusun dengan baik akan memudahkan responden untuk menjawab. Pengantar yang baik adalah pengantar yang tepat secara jelas mengungkapkan identitas peneliti dan menyampaikan tujuan dari survei secara mutlak itu diperlukan. Penting juga untuk menjalin hubungan baik dengan responden dan memotivasi mereka untuk menanggapi pertanyaan kuesioner dengan sepenuh hati dan ambisius. Meskipun ada beberapa informasi demografis yang dicari baik di awal atau di akhir kuesioner diperoleh informasi yang bersifat sangat pribadi seperti pendapatan, keadaan kesehatan, dan lain sebagainya. Jika diperlukan untuk survei, harus ditanyakan di akhir kuesioner dan bukan di awal. Pertanyaan itu harus dibenarkan dengan menjelaskan bagaimana informasi dapat berkontribusi pada pengetahuan dan pemecahan masalah, sehingga responden tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang mengganggu. Menunda pertanyaan sampai akhir itu akan membantu mengurangi efek bias responden jika individu tersebut terganggu oleh sifat pribadi dari pertanyaan tersebut. Berikutnya, pembahasan tentang tinjauan desain kuesioner. Karena kuesioner ini merupakan metode pengumpulan data yang paling umum, prinsip dari desain kuesioner berhubungan dengan bagaimana pertanyaan disusun, diukur, dan diatur untuk meminimalkan bias responden dan juga kesalahan pengukuran. Semua prinsip yang telah dibahas itu harus diikuti dengan cermat. Kuesioner paling berguna terutama ketika sejumlah besar orang harus dijangkau di wilayah geografis yang berbeda. Metode pengumpulan data yang paling populer haruslah yang dapat memperoleh informasi dan tanggapan kuesioner yang mudah dikodekan. Ketika instrumen yang divalidasi dengan baik digunakan, temuan penelitian akan lebih bermanfaat bagi komunitas ilmiah karena hasilnya dapat direplika dan ditambah ke dasar teori. Penjelasan berikutnya ada pretesting pertanyaan yang terstruktur. Pretesting melibatkan penggunaan sejumlah kecil responden untuk menguji seberapa besar kesesuaian pertanyaan dan pemahaman dari mereka. Ini membantu untuk memperbaiki segala kekurangan sebelum memberikan instrumen secara lisan atau kuesioner kepada responden. Dengan demikian, hal tersebut bisa mengurangi bias. Akan lebih baik lagi untuk menanyakan hasil pretest dan memperoleh informasi tambahan dari kelompok kecil peserta tentang reaksi umum mereka terhadap kuesioner dan bagaimana perasaan mereka tentang menyelesaikan instrumen. Yang berikutnya ada kuesioner elektronik dan desain survei. Sistem desain survei elektronik misalnya seperti instant survey dan lain sebagainya
yang memfasilitasi persiapan dan administrasi kuesioner berguna untuk riset online. Sistem tersebut mencakup berbagai program yang memungkinkan untuk merancang kuesioner yang lebih canggih, komputerisasi proses pengumpulan data, memeriksa kesalahan sintaksis atau logis dalam pengkodean dan menganalisis data yang dikumpulkan. Data Anda kemungkinan akan dihasilkan karena responnya dapat bolak-balik dan mudah mengubah respon, dan bagaimana rangsangan di dalam dan di luar layar disediakan untuk mempertahankan terkait dengan minat responden. Bahkan ketika survei sedang berlangsung, ringkasan deskriptif dari data kumulatif dapat diperoleh baik di layar atau dalam bentuk cetak setelah pengumpulan data itu selesai. Program dari pengeditan data mengidentifikasi data yang hilang. Peneliti dapat mengatur parameter menghapus respon yang hilang jika terlalu banyak, atau menghitung rata-rata dari respon lain dan mengganti angka ini dengan respon yang hilang. Sistem tersebut juga mencakup program analitik data seperti ANOVA, regresi ganda, dan lainnya. Penjelasan berikutnya terkait dengan dimensi survei internasional. Isu-isu khusus tertentu perlu ditangani saat merancang instrumen untuk mengumpulkan data dari berbagai negara. Karena terdapat bahasa yang berbeda digunakan di berbagai negara yang berbeda, mungkin untuk memastikan bahwa terjemahan instrumen ke bahasa lokal itu cocok secara akurat dengan bahasa aslinya. Nah, untuk tujuan tersebut, instrumen harus diterjemahkan lebih dulu oleh ahli lokal. Misalnya seperti survei komparatif akan dilakukan antara Jepang dan Amerika Serikat, dan penelitinya adalah warga negara Amerika Serikat. Maka, instrumen yang harus diterjemah terlebih dahulu dari bahasa Inggris ke bahasa Jepang, kemudian baru ahli bahasa lain harus menerjemahkan kembali kepada bahasa Inggris. Terjemah balik ini memastikan kesetaraan kosakata yang ada di dalamnya. Kesetaraan idiomatik ini juga bisa menjadi masalah, di mana beberapa idiom yang unik untuk satu bahasa tidak cocok untuk diterjemahkan ke bahasa lain. Kesetaraan konseptual di mana arti kata-kata tertentu itu bisa berbeda. Dalam budaya yang berbeda adalah masalah lain yang harus diperhatikan. Semua masalah ini dapat diatasi melalui terjemah balik yang baik oleh orang-orang yang fasih dengan bahasa yang relevan, dan juga memiliki pengetahuan tentang adat kebiasaan dalam budaya yang bersangkutan. Metode yang memperkenalkan peneliti dalam masalah dalam pengumpulan data lintas budaya, peneliti, instruksi, tugas, dan kata penutup dalam kuesioner yang diberikan secara pribadi itu memberikan kesetaraan motivasi, orientasi tujuan, dan sikap tanggapan. Waktu data yang dikumpulkan lintas budaya juga penting untuk dipertimbangkan. Pengumpulan data harus diselesaikan dalam waktu yang dapat diterima di berbagai negara, katakanlah dalam 3 hingga 4 bulan ke depan. Jika terlalu banyak waktu dalam pengumpulan data di negara yang berbeda, banyak yang mungkin berubah secara interval waktu di satu negara atau semua negara. Seperti yang ditunjukkan oleh Michelle dalam survei wawancara, gaya wawancara berorientasi egaliter yang digunakan di Barat mungkin tidak sesuai dengan masyarakat yang memiliki status dan struktur otoritas yang jelas. Juga ketika orang asing datang mengumpulkan data, tanggapan mungkin bias karena takut menggambarkan negara kepada orang asing dan dianggap merugikan. Peneliti itu harus peka terhadap nuansa budaya saat terlibat dalam penelitian lintas budaya. Berkolaborasi dengan beberapa peneliti lokal perlu dilakukan untuk mengembangkan dan mengelola instrumen penelitian, terutama jika bahasa dan kebiasaan responden berbeda dengan bahasa dan kebiasaan dari peneliti. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Lulu Ilmu Karoma atas presentasinya. Selanjutnya untuk materi tentang keuntungan dan kerugian dari metode pengumpulan data, yang dimana dari materi ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini keuntungan dan kerugian dari metode pengumpulan data yang berbeda dan kapan harus menggunakan masing-masing metode tersebut.
Yang pertama, metode pengumpulan data dengan wawancara tatap muka memberikan data yang kaya dan menawarkan kesempatan untuk membangun hubungan dengan orang yang diwawancarai dan membantu kita untuk mengeksplorasi dan memahami masalah yang secara kompleks. Banyak ide yang biasanya sulit untuk diatribusikan untuk dapat diangkat ke dalam penelitian selama wawancara berlangsung. Nah, kerugian dari wawancara tatap muka ini adalah wawancara tatap muka itu berpotensi menimbulkan bias pewawancara dan bisa mahal jika melibatkan banyak subjek. Ketika beberapa wawancara diperlukan, pelatihan yang memadai menjadi langkah pertama yang harus dilakukan. Wawancara tatap muka paling cocok untuk tahapan eksplorasi penelitian ketika peneliti mencoba untuk mendapatkan pandangan menyeluruh dari konsep atau faktor situasional. Lalu wawancara telepon. Keuntungan dari wawancara telepon ini yaitu membantu untuk menghubungi subjek yang tersebar luas di berbagai daerah dan mendapatkan tanggapan langsung dari mereka. Oleh karena itu, merekam adalah cara yang efektif untuk mengumpulkan data ketika seseorang memiliki pertanyaan yang spesifik dan terstruktur untuk diajukan. Kekurangannya adalah pewawancara tidak dapat mengamati tanggapan nonverbal respon dan orang yang diwawancarai, dan bisa saja dapat diblokir panggilannya. Lalu dari studi observasional, peneliti ini dapat memahami masalah yang kompleks melalui pengamatan langsung sebagai pengamat partisipan atau non-partisipan, dan kemudian jika mungkin mengajukan pertanyaan untuk mencari klarifikasi tentang isu-isu tertentu. Data yang diperoleh itu kaya dan tidak terkontaminasi oleh bias laporan diri. Kekurangannya yaitu peneliti dengan metode ini terbilang cukup mahal karena periode pengamatannya yang cukup lama, dan bias pengamat mungkin ada dalam data tersebut. Karena biaya yang mahal, sangat sedikit studi observasional yang dilakukan dalam bisnis. Studi observasional ini cocok untuk penelitian yang membutuhkan data deskriptif non-laporan, yaitu ketika perilaku harus dipahami tanpa bertanya langsung kepada responden. Metode dengan cara memberikan kuesioner secara pribadi kepada kelompok studi membantu untuk membangun hubungan baik dengan responden. Ini disebut dengan kuesioner secara pribadi. Kekurangan yang dihadapi yaitu penyelenggaraan kuesioner secara pribadi ini cukup mahal, terutama jika sampelnya tersebar secara geografis. Kuesioner yang dilakukan secara pribadi paling cocok ketika data dikumpulkan dari subjek yang terletak berdekatan satu sama lain dan kelompok responden dapat dikumpulkan dengan mudah. Lalu, secara kuesioner secara elektronik, itu keuntungannya ketika tanggapan terhadap banyak pertanyaan harus diperoleh dari sampel yang tersebar secara geografis, atau sulit atau tidak mungkin untuk memerlukan wawancara telepon tanpa banyak biaya. Kekurangannya, kuesioner semacam itu biasanya memiliki tingkat respon yang rendah dan orang tidak dapat memastikan apakah data yang diperoleh itu tidak bias karena non-responden mungkin berbeda dari mereka yang merespon. Survei kuesioner elektronik paling cocok ketika informasi harus diperoleh dalam skala besar melalui pertanyaan terstruktur dengan biaya yang wajar dan sampel yang tersebar secara luas dan geografis. Selanjutnya, materi tentang multi metode pengumpulan data. Multi metode pengumpulan data memiliki beberapa bias yang terkait dengannya. Pengumpulan data melalui berbagai metode dan dari berbagai sumber memerlukan ketelitian untuk penelitian. Misal, jika tanggapan atau yang dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, atau observasi berkorelasi kuat satu sama lain, maka kita akan lebih percaya diri tentang kevalidan data yang dikumpulkan. Jika pertanyaan yang sama mendapatkan jawaban yang tidak sesuai dalam kuesioner dan selama wawancara, maka akan adanya ketidakpastian yang muncul dan kita akan cenderung membuang kedua data yang bias tersebut. Data yang diperoleh dari beberapa sumber memiliki tingkat kemiripan yang besar. Kita akan memiliki keyakinan yang lebih kuat tentang kebaikan data tersebut. Misalnya, jika seorang karyawan menilai kinerja sebagian 4 pada skala 5,
dan atasannya memberikan peringkat yang sama, kita mungkin cenderung menganggapnya sebagai pekerja yang lebih baik daripada rata-rata. Sebaliknya, jika dia memberi dirinya nilai 5 pada skala 5 poin dan atasannya memberikannya peringkat 2, maka kita tidak akan tahu sejauh mana bias dan dari sumber mana bias itu muncul. Oleh karena itu, korelasi yang tinggi di antara data yang diperoleh pada variabel yang sama dari sumber yang berbeda dan melalui metode pengumpulan data yang berbeda memberikan kredibilitas lebih pada instrumen penelitian dan data yang diperoleh melalui instrumen tersebut. Penelitian yang baik memerlukan pengumpulan data dari berbagai sumber dan melalui berbagai metode pengumpulan data. Namun, penelitian semacam itu lebih mahal dan memakan waktu yang cukup banyak. Selanjutnya, materi tentang implikasi manajerial. Sebagai seorang manajer, kita perlu melibatkan konsultan untuk melakukan penelitian dan mungkin tidak mengumpulkan data sendiri melalui wawancara, kuesioner, atau observasi. Misalnya, ketika kita sebagai penelitian sponsor, kita akan dapat memutuskan pada tingkat kecanggihan apa yang kita inginkan untuk mengumpulkan data, berdasarkan kompleksitas dan tingkat keparahan situasi. Masukan kita akan membantu peneliti untuk memikirkan daftar topik mereka dalam wawancara, skema pengkodean mereka, atau isi pertanyaan mereka. Tapi ketika kita sebagai pengamat konstan, kita akan dapat memahami dinamika yang beroperasi dalam situasi tersebut. Selain itu, sebagai seorang manajer, kita akan dapat membedakan antara pertanyaan baik dan buruk yang digunakan dalam survei dengan kepekaan terhadap variasi budaya, tidak hanya dalam penskalaan tetapi juga dalam pengembangan seluruh instrumen survei. Selanjutnya, etika dalam pengumpulan data. Etika pengumpulan data ini terdiri dari etika dan peneliti dan perilaku etis responden. Etika dan peneliti ini memerlukan informasi yang diberikan oleh responden sebagai bentuk kerahasiaan dan menjaga privasinya karena itu merupakan salah satu tanggung jawab utama dari seorang peneliti. Lalu yang kedua, memperhatikan informasi pribadi atau yang tampaknya mengganggu tidak boleh diminta dan jika benar-benar diperlukan untuk penelitian, informasi itu harus disadap dengan kepekaan tinggi kepada responden dengan alasan khusus. Lalu yang ketiga, apapun sifat metode pengumpulan data, harga diri dan harga diri subjek itu harus dijaga. Dan keempat, tidak seorang pun boleh dipaksa untuk menanggapi survei dan jika seseorang tidak ingin memanfaatkan kesempatan untuk berpartisipasi, keinginan individu tersebut harus dihormati. Lalu selanjutnya, pengamat non-partisipan harus sebisa mungkin tidak mengganggu. Dalam studi kualitatif, nilai pribadi dapat dengan mudah membiaskan data. Penting bagi seorang peneliti untuk membuat asumsi, harapan, dan biasanya secara eksplisit sehingga keputusan yang tepat mengenai kualitas data dapat dibuat oleh seorang manajer. Yang keempat, memposting undangan untuk berpartisipasi dalam survei di jejaring sosial, grup diskusi, dan ruang obrolan sering dianggap sebagai spam. Pastikan kalau kita ingin melakukan pembagian kuesioner atau sebagainya, kita harus mengetahui dan harus bertindak sesuai dengan undang-undang dan pedoman anti-spam. Terus, kita itu tidak boleh sama sekali tidak boleh ada misrepresentasi atau distorsi dalam pelaporan data yang dikumpulkan selama penelitian. Yang kedua, perilaku etis responden. Perilaku etis responden ini terdiri dari dua hal, yaitu ada subjek dan responden. Subjek ini setelah menggunakan pilihan untuk berpartisipasi dalam penelitian, harus bekerja sama sepenuhnya dalam tugas-tugas ke depannya, seperti menanggapi survei. Nah, sebagai seorang responden, kita juga berkewajiban untuk jujur dan adil dalam memberikan tanggapan. Penyajian yang salah atau memberikan informasi yang diketahui tidak benar harus dihindari. Selanjutnya ada materi tentang desain eksperimental. Desain eksperimental ini dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama ada
eksperimen atau percobaan laboratorium, yang dimana percobaan laboratorium ini hubungan sebab akibat antara variabel dependen dan independen harus ditetapkan dengan jelas, sehingga variabel yang mungkin mengganggu atau mengacaukan hubungan kedua variabel tersebut dapat dikontrol. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam percobaan laboratorium. Yang pertama ada kontrol. Dalam hal ini, kedua variabel dikontrol untuk menunjukkan apakah terdapat pengaruh dari luar atau faktor yang menyebabkan salah satu variabel itu terancam atau mengalami ketidakvalidan. Misal, seorang manajer pengembangan sumber daya manusia melakukan pelatihan khusus untuk satu set karyawan baru, merekrut sekretaris dalam membuat halaman web untuk membuktikan kepada VIP atau bos bahwa pelatihan tersebut menyebabkan mereka berfungsi lebih efektif. Lalu yang kedua ada manipulasi. Untuk menguji efek kausal dari variabel independen terhadap variabel dependen, manipulasi tertentu perlu dicoba. Manipulasi berarti bahwa kita membuat tingkat variabel independen yang berbeda untuk menilai dampak pada variabel dependen. Misal, kita mungkin ingin menguji teori bahwa kedalaman pengetahuan tentang berbagai teknologi manufaktur disebabkan oleh rotasi karyawan pada semua pekerjaan di lini produksi dan departemen desain selama periode 4 minggu. Kemudian kita dapat memanipulasi variabel independen, yaitu di mana ini adalah rotasi karyawan, dengan mengukur kedalaman pengetahuan kelompok ini baik sebelum dan sesudah manipulasi. Maka perlu adanya penilaian sejauh mana pengobatan menyebabkan efek setelah mengendalikan faktor pencemar. Yang ketiga ada mengontrol variabel eksogen atau gangguan yang mencemari, yang dimana ini dibagi menjadi beberapa hal. Ada grup yang cocok dan pengacakan. Grup yang cocok ini maksudnya adalah salah satu cara untuk mengendalikan variabel pencemar atau pengganggu ini adalah mencocokkan berbagai kelompok dengan memilih karakteristik pengganggu dengan sengaja menyebarkannya ke seluruh kelompok. Lalu ada pengacakan. Dalam pengacakan, proses pengambilan individu yang memiliki peluang yang diketahui dan sama untuk ditarik dan penugasan mereka ke grup tertentu. Dengan demikian, secara acak penugasan anggota ke grup, kami mendistribusikan variabel pengganggu di antara grup secara merata. Pengacakan memastikan bahwa jika variabel ini memang memiliki efek kontributor atau pengganggu, peneliti telah mengendalikan efek pengganggu mereka dengan faktor-faktor lain dengan mendistribusikannya ke seluruh kelompok. Keuntungan dari pengacakan dalam penelitian ini yaitu semuanya akan dapat ditangani karena semua faktor pencemar atau yang menyebabkan ketidakvalidan akan tersebar di semua kelompok. Yang selanjutnya ada validitas internal eksperimen lab. Mengacu pada keyakinan yang kita tempatkan dalam hubungan sebab akibat. Sejauh ini, kita telah berbicara tentang membangun hubungan sebab akibat dalam pengaturan lab, yang merupakan lingkungan yang diciptakan dan dikendalikan secara artifisial. Selanjutnya ada validitas eksternal atau generalisasi eksperimen laboratorium. Jika kita menemukan hubungan sebab akibat setelah melakukan percobaan laboratorium, kita yakin mengatakan bahwa hubungan sebab akibat yang sama juga akan berlaku dalam pengaturan yang lain. Tugas dalam pengaturan organisasi jauh lebih kompleks dan mungkin ada beberapa variabel pengganggu yang tidak dapat dikendalikan. Misalnya pengalaman. Untuk menguji hubungan sebab akibat dalam setting organisasi, dilakukan eksperimen lapangan. Selanjutnya, percobaan atau eksperimen lapangan. Eksperimen lapangan adalah eksperimen yang dilakukan di lingkungan alami di mana pekerjaan atau kehidupan berlangsung seperti biasa. Dalam eksperimen lapangan, tidak mungkin untuk mengontrol semua variabel pengganggu karena anggota tidak dapat secara acak ditugaskan ke dalam kelompok atau dicocokkan, perlakuan masing-masing dapat dimanipulasi. Baik, sekian dari materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Umi Kulsum. Kepadanya disilahkan.
Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktunya. Nah, selanjutnya di sini akan melanjutkan pembahasan mengenai validitas eksternal dan internal dalam eksperimen, di mana validitas eksternal itu mengacu pada tingkat generalisasi hasil studi kausal ke pengaturan lain, orang atau peristiwa, sedangkan validitas internal mengacu pada tingkat kepercayaan kita pada efek kausal, yaitu variabel X menyebabkan variabel Y. Nah, dalam eksperimen lapangan memiliki lebih banyak validitas eksternal, yaitu hasilnya lebih dapat digeneralisasikan ke pengaturan organisasi serupa lainnya. Tetapi validitas internal lebih sedikit, yaitu kita tidak dapat memastikan sejauh mana variabel X dapat menyebabkan variabel Y. Selanjutnya pembahasan mengenai trade-off antara validitas internal dan eksternal. Nah, dalam validitas eksternal maupun internal ini terdapat adanya trade-off, di mana jika kita menginginkan validitas internal yang tinggi, maka kita harus bersedia menerima validitas eksternal yang lebih rendah. Begitupun sebaliknya. Nah, untuk memastikan kedua jenis validitas, peneliti dalam hal ini biasanya mencoba terlebih dahulu untuk menguji hubungan sebab akibat dalam pengaturan buatan atau laboratorium yang dikontrol ketat, dan setelah hubungan telah ditetapkan, peneliti akan mencoba menguji hubungan sebab akibat dalam eksperimen lapangan. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi validitas eksperimen. Terdapat 7 faktor yang mempengaruhi validitas eksperimen. Yang pertama yaitu efek sejarah. Nah, efek sejarah ini merupakan peristiwa atau faktor tertentu yang berdampak pada hubungan variabel bebas atau variabel yang mungkin tidak terduga terjadi saat eksperimen sedang berlangsung, dan riwayat peristiwa ini akan mengacaukan penyebab dan pengaruh hubungan antar kedua variabel sehingga akan mempengaruhi terhadap validitas internal. Yang kedua yaitu efek pematangan. Nah, efek pematangan ini merupakan atau juga disebut dengan efek kontaminasi atau efek maturasi, merupakan fungsi dari proses baik biologis maupun psikologis yang bekerja dalam diri responden sebagai akibat dari berlalunya waktu. Contoh proses pematangan ini termasuk misal bertambah tua atau merasa lelah, merasa lapar, dan juga merasa bosan. Yang ketiga yaitu efek pengujian. Nah, seringkali untuk menguji efek suatu perlakuan, subjek diberikan apa yang disebut dengan pretest. Artinya, pertama dilakukan pengukuran variabel dependen atau pretest, kemudian dilakukan pengukuran kedua variabel dependen atau posttest. Nah, di mana perbedaan antar skor posttest dan juga pretest ini kemudian dikaitkan dengan perlakuan, namun paparan peserta terhadap pretest dapat mempengaruhi validitas internal dan eksternal dari temuan, di mana proses tersebut dapat menyebabkan dua jenis efek pengujian. Nah, efek pengujian pertama adalah efek pengujian utama terjadi ketika pengamatan sebelumnya pretest mempengaruhi pengamatan selanjutnya atau posttest, di mana efek pengujian utama ini biasanya terjadi karena peserta ingin konsisten. Sedangkan yang kedua yaitu efek pengujian interaktif. Efek ini terjadi ketika pretest mempengaruhi reaksi partisipan terhadap perlakuan atau variabel independen. Singkatnya, efek pengujian dapat mempengaruhi baik itu validitas internal maupun validitas eksternal. Efek pengujian utama mengancam validitas internal, sedangkan efek pengujian interaktif mengancam validitas eksternal. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, efek bias seleksi. Ancaman lain terhadap validitas internal dan eksternal dari temuan yang dilakukan adalah pemilihan peserta, di mana pertama akan dibahas terlebih dahulu bagaimana seleksi dapat mempengaruhi validitas eksternal. Selanjutnya akan dibahas mengenai bagaimana seleksi mempengaruhi validitas internal. Nah, dalam pengaturan lab, jenis peserta yang dipilih untuk eksperimen mungkin sangat berbeda dari jenis karyawan yang direkrut oleh organisasi. Misal, mahasiswa di universitas mungkin diberi tugas yang dimanipulasi untuk mempelajari efek pada kinerja mereka, namun temuan dari eksperimen ini tidak dapat digeneralisasikan ke dunia kerja nyata, di mana karyawan dan sifat pekerjaan keduanya sangat berbeda. Dengan demikian, pemilihan subjek menimbulkan ancaman bagi validitas eksternal. Ancaman terhadap validitas internal selanjutnya berasal dari pemilihan subjek yang tidak tepat atau tidak cocok untuk kelompok eksperimen dan kontrol. Selanjutnya yaitu yang kelima, efek kematian.
Nah, efek kematian ini merupakan faktor pembaur lain pada hubungan sebab akibat atau gesekan anggota dalam kelompok eksperimen atau kontrol, atau keduanya sebagai percobaan berlangsung, di mana ketika komposisi kelompok berubah dari waktu ke waktu di seluruh kelompok, perbandingan antar kelompok akan menjadi sulit karena mereka yang keluar dari eksperimen dapat mengecaukan hasil. Yang keenam yaitu efek regresi statistik. Efek regresi statistik ini muncul ketika anggota yang dipilih untuk kelompok eksperimen memiliki skor ekstrim pada variabel dependen untuk memulai. Yang terakhir yaitu efek instrumentasi. Nah, efek instrumentasi ini adalah sumber ancaman lain terhadap validitas internal. Ini mungkin timbul karena adanya perubahan terhadap alat ukur antar pretest maupun posttest, dan bukan karena perbedaan dampak perlakuan di akhir. Dalam organisasi, efek instrumentasi dalam desain eksperimental dimungkinkan ketika pretest dilakukan oleh eksperimen, perawatan diberikan kepada kelompok eksperimen, dan posttest pada tindakan seperti kinerja dilakukan oleh manajer yang berbeda. Selanjutnya yaitu mengenai tinjauan faktor-faktor yang mempengaruhi validitas eksternal dan juga validitas internal. Nah, terdapat 7 faktor pencemar yang mungkin mempengaruhi validitas internal desain eksperimental. Ini adalah efek dari sejarah, pematangan, pengujian, instrumentasi, seleksi, regresi statistik, dan kematian. Namun, dimungkinkan untuk mengurangi bias ini dengan meningkatkan tingkat kecanggihan desain eksperimental. Sedangkan beberapa desain yang lebih canggih yang dibahas selanjutnya membantu meningkatkan validitas internal dari hasil eksperimen, di mana mereka juga menjadi mahal dan akan memakan waktu. Jenis desain eksperimental dan validitas. Nah, terdapat beberapa jenis desain eksperimental dan validitas dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, desain kuasi eksperimental, desain eksperimental sejati, dan desain ex post facto, di mana desain kuasi eksperimental ini seperti adalah yang terlemah dari semua desain dan tidak mengukur hubungan sebab akibat yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena tidak ada perbandingan antar kelompok atau pencatatan status variabel terikat seperti sebelum perlakuan eksperimental dan bagaimana perubahannya setelah perlakuan. Nah, dengan tidak adanya kontrol tersebut, penelitian ini tidak memiliki nilai ilmiah dalam menentukan hubungan sebab akibat. Oleh karena itu, desain seperti itu disebut dengan desain eksperimen semu, di mana 3 desain berikut adalah desain kuasi eksperimental. Yang pertama, desain kelompok eksperimen pretest dan posttest. Sebuah kelompok eksperimen dapat diberikan pretest terkena pengobatan dan kemudian diberikan posttest untuk mengukur efek dari pengobatan. Dan yang kedua yaitu posttest hanya dengan kelompok eksperimen dan kontrol. Yang ketiga yaitu desain deret waktu, sedangkan yang kedua yaitu dari jenis desain eksperimental dan validitas adalah desain eksperimental sejati. Dalam desain eksperimental sejati ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pretest dan posttest eksperimental dan desain kelompok kontrol, yang kedua desain 4 grup Solomon, dan yang ketiga yaitu study double blind. Sedangkan yang ketiga dari jenis desain ini yaitu desain ex post facto, di mana hubungan sebab akibat kadang-kadang dibentuk melalui apa yang disebut dengan desain eksperimental ex post facto. Di sini tidak ada manipulasi variabel independen di laboratorium atau pengaturan lapangan, tetapi subjek yang telah terpapar stimulus dan yang tidak terpapar akan dipelajari. Simulasi. Simulasi adalah sebuah alternatif untuk eksperimen laboratorium dan lapangan yang saat ini digunakan dalam penelitian bisnis, di mana 2 jenis simulasi dapat dibuat. Yang pertama, di mana sifat dan waktu kejadian simulasi sepenuhnya ditentukan oleh peneliti, atau disebut dengan simulasi eksperimental. Yang kedua yaitu di mana jalannya kegiatan setidaknya sebagian diatur oleh reaksi peserta terhadap berbagai rangsangan saat mereka berinteraksi di antara mereka sendiri, atau disebut dengan simulasi bebas. Selanjutnya pembahasan mengenai masalah etika
dalam penelitian desain eksperimental. Nah, dalam melakukan suatu penelitian penting untuk melakukan atau menerapkan etika-etika yang baik, dan bagi peneliti untuk menghindari etika-etika yang sekiranya dapat menghambat jalannya penelitian. Yaitu salah satunya yang pertama, yaitu dengan menekan individu untuk berpartisipasi dalam eksperimen melalui paksaan atau menerapkan tekanan sosial. Yang kedua, misal dengan memberikan tugas-tugas kasar dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan merendahkan yang dapat mengurangi harga diri peserta. Yang ketiga, yaitu menipu subjek dengan sengaja menyesatkan mereka tentang tujuan penelitian yang sebenarnya. Yang keempat, mengekspos peserta pada tekanan fisik atau mental. Yang kelima, tidak mengizinkan subjek atau menarik diri dari penelitian saat mereka menginginkannya. Yang keenam, yaitu menggunakan hasil penelitian untuk merugikan partisipan atau untuk tujuan yang tidak mereka sukai. Yang ketujuh, yaitu tidak menjelaskan prosedur yang harus diikuti dalam percobaan. 8. Mengekspos responden ke lingkungan yang berbahaya dan tidak aman. Dan yang terakhir, yaitu tidak mewawancarai peserta secara lengkap dan akurat setelah eksperimen yang dilakukan selesai. Implikasi manajerial. Nah, sebelum menggunakan desain eksperimental dalam studi penelitian, penting untuk mempertimbangkan apakah desain tersebut diperlukan sama sekali, dan jika demikian, pada tingkat kecanggihan apa. Ini karena desain eksperimental memerlukan upaya khusus dan berbagai tingkat gangguan terhadap aliran aktivitas alami. Beberapa pertanyaan yang perlu dijawab dalam membuat keputusan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah benar-benar perlu untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat, atau apakah cukup jika korelasi yang menjelaskan varians dalam variabel dependen diketahui. Yang kedua, jika penting untuk menelusuri hubungan sebab akibat, manakah di antara keduanya, validitas internal atau validitas eksternal yang lebih dibutuhkan, atau keduanya sama-sama diperlukan. Nah, jika hanya validitas internal yang penting, eksperimen laboratorium yang dirancang dengan cermat adalah jawabannya. Jika generalisasi adalah kriteria yang lebih penting, maka diperlukan percobaan lapangan. Jika keduanya sama pentingnya, maka studi laboratorium harus dilakukan terlebih dahulu, diikuti dengan eksperimen lapangan. Yang ketiga adalah apakah biaya merupakan faktor penting dalam penelitian? Jika demikian, akankah eksperimen yang lebih sederhana daripada yang lebih canggih desain itu dilakukan? Nah, di mana poin-poin tersebut merupakan poin penting dalam implikasi manajerial. Meskipun beberapa manajer mungkin tidak tertarik pada hubungan sebab akibat, pengetahuan yang baik tentang desain eksperimental dapat mendorong beberapa studi percontohan yang harus dilakukan untuk memeriksa apakah faktor-faktor seperti sistem bonus, tarif per potong, jeda istirahat, dan sebagainya. Untuk hasil positif seperti motivasi yang lebih baik, peningkatan kinerja pekerjaan, dan kondisi kerja yang menguntungkan lainnya di tempat kerja, manajer pemasaran dapat menggunakan desain eksperimental untuk mempelajari efek penjualan iklan, promosi, penjualan, penetapan harga, dan sejenisnya. Nah, kesadaran akan kegunaan simulasi sebagai alat penelitian juga dapat menghasilkan upaya penelitian kreatif di bidang manajemen, seperti yang terjadi saat ini.